Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ridwan Abdul Goni dengan NIM 2511111210015, mahasiswa program studi kedokteran gigi Universitas Lambung Mangkurat. Nah, pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang anatomi regiofasialis. Di sini itu ada tulang, pembuluh darah, otot, dan nervus yang ada di area wajah. Baik, langsung saja masuk ke bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Nah, wajah merupakan bagian tubuh yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama itu untuk komunikasi, ekspresi emosi, makan, minum, berbicara, dan juga dalam bagian pernapasan. Nah, regiofasialis memiliki struktur anatomi yang sangat kompleks karena tersusun dari tulang, otot, pembuluh darah, dan juga saraf yang saling berhubungan satu sama lain. Pemahaman anatomi regiofasialis penting dalam bidang kesehatan, khususnya itu untuk kedokteran juga kedokteran gigi. Nah, untuk menunjang diagnosis dan tindakan klinis yang tepat serta meminimalkan risiko komplikasi. Nah, tujuan pembelajaran dari materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu diharapkannya peserta didik atau mahasiswa mampu memahami pengertian dari regiofasialis, mengetahui batas-batas wilayahnya, serta mengenali struktur anatomi utama yang menyusunnya, yang mana itu meliputi tulang wajah, pembuluh darah, nervus atau saraf, dan juga otot wajah beserta fungsinya masing-masing maupun juga fungsinya secara menyeluruh, karena sebenarnya komponen-komponen tersebut bekerja sama untuk melakukan hal yang kompleks. Pada bagian pengertian regiofasialis, jadi regiofasialis adalah wilayah anatomi yang membentuk bagian depan kepala, yaitu wajah ya. Bagian depan, regio ini mencakup area dahi, mata, hidung, pipi, mulut, dan juga dagu. Nah, regiofasialis berperan dalam berbagai fungsi vital seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu ekspresi wajah, pengunyahan, artikulasi berbicara, juga perlindungan struktur sensorik, sehingga menjadi area yang sangat penting dalam komunikasi, juga fungsi sensori motor pada manusia. Kalau perbatasan regiofasialis, jadi dia itu memiliki batas anatomis yang sangat jelas ya. Bagian superior atau bagian atas itu dibatasi oleh os frontal, bagian kepala, tulang kepala, juga garis rambut. Bagian inferior atau bagian bawah itu dibatasi oleh mandibula atau rahang bawah. Bagian lateral, bagian samping itu regiotemporalis, dan bagian medial, bagian tengah oleh garis tengah wajah. Penentuan batas-batas ini sangat penting untuk mempermudah identifikasi struktur anatomi, untuk memahami hubungan antar bagian wajah, dan membantu orientasi klinis saat pemeriksaan dan tindakan medis pada area di sekitar wajah yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, kita mulai masuk ke bagian intinya, itu tadi yang sudah saya sebutkan, ada tulang, pembuluh darah, saraf, otot, dan lain sebagainya. Dimulai dari tulang untuk menyusun wajah. Nah, tulang di wajah itu
Menyusun regio facialis meliputi maksila atau rahang atas, mandibula rahang bawah, os zygomaticum, os nasal tulang hidung, os lacrimale, dan os palatinum, juga concha nasalis inferior bagian bawah, dan pomer. Tulang-tulang ini membentuk kerangka wajah, bagian wajah ya, dia membentuk struktur wajah yang memberi bentuk dan stabilitas, menopang jaringan lunak, dan melindungi organ sensorik. Dia juga melindungi bagian dalam otak ya, bagian dalam kepala. Mereka juga berperan dalam pengunyahan, gigitan, pernapasan, juga artikulasi dari suara. Kita mulai spesifik ke bagian mandibula atau tulang rahang bawah. Jadi, mandibula adalah tulang rahang bawah, yaitu satu-satunya tulang wajah yang dapat bergerak untuk mengunyah ke bawah ya, dan ke atas. Mandibula itu berfungsi dalam proses mengunyah, berbicara, dan mempertahankan posisi gigi bawah. Bagian utama mandibula terdiri atas korpus mandibula, bagian badannya ya, bagian badan mandibula, dan ramus mandibula, serta memiliki kondilus yang membentuk sendi temporomandibular untuk memungkinkan gerakan rahang yang fleksibel. Jadi dia itu selain keras juga fleksibel ya. Lanjut ke bagian rahang atas atau yang namanya itu maksila. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, maksila adalah tulang rahang atas yang membentuk bagian tengah wajah, sini ya, berperan penting dalam kerangka wajah. Tulang ini membantu membentuk rongga hidung, orbita, dan langit-langit keras atau palatum ya, sekaligus menjadi tempat melekatnya gigi bagian atas. Jadi gigi ada incisivus, caninus, premolar, dan molar. Itu di bagian atas dia menempel pada tulang maksila, tulang rahang atas. Nah, maksila juga menjaga struktur dan estetika wajah. Dia itu mendukung fungsi mastikasi, membantu distribusi tekanan saat mengunyah, jadi nggak bagian rahang bawah aja yang terkena tekanan. Juga berkontribusi pada stabilitas wajah secara keseluruhan. Jadi karena mandibula tadi penting, maksila ini juga tidak kalah penting ya. Oke, sudah saya sindir sebelumnya, yaitu os zygomaticum. Os zygomaticum atau tulang pipi dari sini ya, sampai sini, yang paling menonjol, bisa dipegang kok, ada tonjolan. Dia itu membentuk kontur lateral wajah bagian samping dan memberikan tampilan estetika. Tulang ini berperan dalam pembentukan dinding lateral orbita, dinding bagian samping, juga melindungi bola mata dari trauma, melindungi bola mata, dan menjadi titik perlekatan otot wajah yang berbentuk ekspresi. Nah, jadi banyak otot yang menempel pada tulang pipi ini seperti levator, maaf saya lupa. Nah, selain itu, os zygomaticum membantu menyebarkan tekanan mekanis saat mengunyah dan berkontribusi pada stabilitas struktur wajah secara keseluruhan. Sangat penting ya. Lalu ada tulang lain yang ada pada regio facialis, seperti os nasal yang membentuk batang hidung, os lacrimal berperan dalam pembentukan saluran air mata, os palatinum membentuk bagian posterior langit-langit keras atau palatum ya, concha nasalis inferior memperluas permukaan mukosa hidung, dan pomer yang membentuk septum nasi, batas hidung. Seluruh tulang ini bekerja sama untuk menopang fungsi respirasi juga fonasi, sekaligus menjaga struktur dan stabilitas hidung. Selain itu, koordinasi tulang-tulang ini mendukung aliran udara yang optimal dan berperan dalam resonansi suara.
karena tadi bagian tulang sudah dibahas, maka kita masuk ke bagian yang lain, yaitu pembuluh darah. Nah, sistem pembuluh darah wajah di regio facialis terdiri dari arteri dan vena yang berfungsi untuk menyuplai oksigen dan nutrisi, sekaligus mengalirkan sisa mengalirkan sisa metabolisme. Sistem vaskular wajah sangat kaya mendukung metabolisme jaringan, proses penyembuhan luka, dan mempertahankan kesehatan jaringan lunak. Selain itu, kelancaran aliran darah juga berperan dalam menjaga elastisitas dari kulit, juga respon imun dari lokal wajah. Mulai spesifik ke bagian arteria facialis, pembuluh darahnya. Arteri facialis merupakan cabang dari arteria carotis eksterna yang menjadi pemasok utama darah ke wajah. Arteri ini berjalan melintasi mandibula rahang bawah menuju sudut mulut dan naik ke arah hidung. Cabang-cabangnya menyuplai otot wajah, kulit, dan kelenjar sehingga menunjang fungsi motorik, nutrisi jaringan, dan kelancaran proses metabolisme di wajah. Selain itu, arteri ini juga berperan penting dalam penyembuhan luka dan mempertahankan kesehatan dari jaringan lunak. Oke, cabang dari arteria facialis meliputi arteria labialis superior, labialis inferior, dan lateralis nasi, juga angularis. Cabang-cabang ini mensuplai darah ke bibir, hidung, dan daerah sekitar mata, sehingga berperan penting dalam fungsi, nutrisi, dan vitalitas jaringan wajah. Selain itu, arteri-arteri ini turut menjaga perfusi area estetika dan sensorik yang mendukung kesehatan kulit, otot wajah, dan struktur wajah secara keseluruhan. Tadi arteri sudah dibahas, maka kita lanjut ke bagian vena. Vena facialis berfungsi mengalirkan darah dari wajah menuju vena jugularis interna. Kalau arteri tadi dari menuju wajah, kalau vena ini keluar dari wajah. Nah, sistem vena wajah memiliki hubungan langsung dengan sinus cavernosus di otak, sehingga infeksi pada wajah dapat menyebar ke rongga kranium dan menimbulkan komplikasi klinis serius. Selain itu, vena facialis membantu menjaga darah balik dari jaringan wajah, mendukung keseimbangan tekanan dan metabolisme jaringan lunak yang ada pada wajah. Lalu ada dangerous area of face atau bagian yang berbahaya di wajah. Nah, darah itu berbentuk segitiga yang meliputi area hidung, bibir atas. Lalu infeksi ini di area itu berisiko menyebar ke sinus cavernosus melalui vena jugularis sehingga dapat menyebabkan komplikasi serius seperti trombosis sinus cavernosus dan gangguan neurologis lainnya. Selain itu, kerentanannya menunjukkan pentingnya kehati-hatian saat melakukan prosedur medis atau perawatan kulit di area ini. Tadi tulang sudah, pembuluh darah sudah, maka kita lanjut ke bagian nervus atau persarapan pada wajah. Nah, saraf wajah terdiri dari nervus facialis yang ketujuh dan nervus trigeminus yang kelima. Nervus facialis berfungsi sebagai saraf motorik
yang menggerakkan otot di wajah. Sedangkan nervus trigeminus berperan dalam sensasi wajah, termasuk rangsang nyeri, sentuhan, dan juga suhu. Jadi mereka ini saling berhubungan ya. Facialis untuk menggerakkannya dan trigeminus untuk merasakannya. Kedua saraf ini bekerja saling melengkapi sehingga mendukung ekspresi wajah, persepsi sensorik, dan juga koordinasi fungsi motorik dengan sensasi secara optimal. Spesifik ke bagian nervus facialis atau nervus yang ketujuh, nervus facialis mengatur seluruh gerakan ekspresi wajah, termasuk tersenyum, mengernyit, dan berkedip. Kerusakan saraf ini dapat menyebabkan kelumpuhan wajah, seperti pada kondisi Bell's palsy yang sangat terkenal itu, yang ditandai dengan pelemahan otot di wajah pada satu sisi. Biasanya itu dia tidak bisa bergerak di area satu sisi dan sisi sebelahnya itu normal. Nah, hal ini mengganggu fungsi ekspresi, estetika wajah, dan juga kemampuan koordinasi otot-otot wajah secara normal. Cabang dari nervus facialis meliputi temporal, zygomaticum, bukal, mandibular, dan cervical. Cabang-cabang ini menyebar ke seluruh wajah dan mengontrol kontraksi otot mimik, sehingga memungkinkan terbentuknya berbagai ekspresi wajah secara terkoordinasi. Selain itu, koordinasi cabang-cabang ini penting untuk menjaga keseimbangan gerakan otot wajah dan ekspresi emosional yang natural. Untuk nervus trigeminus atau nervus yang kelima, jadi nervus trigeminus adalah saraf sensorik utama wajah yang terbagi menjadi 3 cabang. Yang pertama itu ada yang namanya ophthalmicus, keenam maxillaris, dan mandibularis. Saraf ini berperan dalam persepsi nyeri, suhu, dan sentuhan, serta menjadi jalur utama pengiriman informasi sensorik dari wajah menuju sistem saraf pusat. Selain itu, nervus trigeminus berinteraksi dengan nervus facialis untuk koordinasi fungsi sensorik dan juga motorik, mendukung respon wajah terhadap rangsang eksternal. Baik, sama seperti sebelumnya, jika facialis memiliki cabang, maka nervus trigeminus juga memiliki cabang. P1 menginervasi dahi dan juga mata, P2 menginervasi pipi dan rahang atas, sedangkan P3 menginervasi rahang bawah serta memiliki fungsi motorik untuk otot pengunyahan. Dengan demikian, nervus trigeminus berperan ganda. Dia tidak memiliki hanya satu peran. Dia itu juga mendukung fungsi sensorik wajah sekaligus kemampuan mastikasi secara efektif. Signifikansi klinis nervus. Pengetahuan tentang nervus wajah penting dalam anestesi lokal, diagnosis nyeri wajah, dan penanganan trauma kepala dan leher. Hal ini berkaitan langsung dengan pemetaan area sensorik dan juga motorik, sehingga membantu mencegah kerusakan saraf, meningkatkan keberhasilan prosedur klinis, dan memastikan fungsi ekspresi juga persepsi wajah tetap optimal. Jadi kita itu tidak bisa asal anestesi ya, kita itu perlu tahu, perlu paham juga membayangkan letak dari nervus trigeminus maupun nervus lainnya.
karena jika ada kesalahan kecil saja maka saraf itu akan rusak dan tidak bisa diperbaiki. Oke, tulang sudah, saraf sudah, maka kita masuk ke bagian otot. Otot yang ada pada regio facialis termasuk otot mimik yang melekat pada kulit dan juga tulang, memungkinkannya terbentuk berbagai ekspresi wajah seperti senyum, sedih, dan lain sebagainya. Otot-otot ini dikendalikan oleh nervus atau saraf dari facialis yang berperan mengordinasikan gerakan halus wajah sehingga mendukung komunikasi nonverbal, ekspresi emosi, dan interaksi sosial secara efektif. Nah, maksud dari komunikasi nonverbal itu seperti ekspresi ya. Misal saat menyapa teman kita bisa mengangkat alis atau tersenyum tipis, juga menggerakkan bagian wajah lainnya. Dan juga hal itu bisa menjadi komunikasi efektif mungkin dari jarak yang lumayan jauh karena suara tidak langsung terdengar jika jaraknya sangat jauh. Nah, seperti yang saya ucapkan sebelumnya bahwa otot itu membuat wajah bisa berekspresi. Jadi akan saya sebutkan yaitu otot ekspresi meliputi musculus orbicularis oculi, musculus orbicularis oris, atau bisa juga disingkat M ya kalau musculus itu, zygomaticus major, dan juga musculus buccinator. Otot-otot ini memungkinkan aktivitas seperti tersenyum, berbicara, dan menutup mata, sekaligus berperan penting dalam komunikasi nonverbal, artikulasi suara, dan juga ekspresi emosional wajah. Nah, selain itu, koordinasi otot-otot ini menjaga keselarasan gerakan wajah dan estetika dari mimik yang kita keluarkan. Jadi itu adalah nama-nama otot yang ada di bagian wajah kita dan juga peran-perannya, seperti yaitu artikulasi suara dan ekspresi wajah. Nah, selain untuk ekspresi dan artikulasi suara, otot di wajah itu juga berfungsi dalam pengunyahan atau fungsi dari mulut itu sendiri. Otot pengunyahan terdiri dari masseter, temporalis, pterygoideus medialis, dan juga pterygoideus lateralis bagian samping. Nah, otot-otot ini menggerakkan mandibula sangat mengunyah. Mandibula yaitu rahang bawah, termasuk elevasi termasuk elevasi, depresi, protrusi, dan gerakan lateral rahang. Dengan koordinasi yang tepat, otot-otot ini memungkinkan proses mastikasi yang kuat, efisien, dan juga terkontrol, yaitu mendukung pencernaan awal makanan secara optimal. Karena seperti yang kita tahu bahwa makanan itu masuknya mulai dari mulut dan gigi, dan juga mulut itu termasuk dari bagian pencernaan yang ada di tubuh manusia. Oke, saya akan menjelaskan mekanisme dari cara kerja otot wajah atau fisiologinya. Nah, kontraksi otot wajah menyebabkan perubahan ekspresi, sedangkan relaksasi menghasilkan ekspresi netral atau tidak berekspresi ya. Koordinasi otot wajah sangat penting dalam komunikasi nonverbal, tidak secara langsung ya, tidak mengeluarkan suara, karena ekspresi wajah mencerminkan emosi, sikap, dan juga respon sosial secara spontan. Jadi kita itu tidak harus mengeluarkan suara atau berbicara jika ingin memberikan informasi tentang ekspresi kita kepada orang lain. Nah, selain itu, kontrol halus otot wajah juga mendukung interaksi sosial yang efektif dan memperkuat pesan emosional dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari.
di bagian otot juga ada masalah klinis, tidak hanya di bagian nervus ya. Signifikansi klinis dari otot. Kelainan otot wajah dapat menyebabkan gangguan berbicara, makan, dan ekspresi emosional, sehingga berdampak pada kualitas hidup seseorang. Nah, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan masalah psikososial akibat keterbatasan berekspresi dan berinteraksi sosial. Selain itu, penanganan dini sangat penting untuk memulihkan fungsi otot, mendukung komunikasi, dan juga meningkatkan kesejahteraan emosional pasien. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dampak dari adanya otot di tubuh manusia itu sangatlah signifikan. Dia itu berperan sangat penting, tidak hanya sebagai untuk mewujudkan ekspresi maupun gerakan lainnya, dia itu juga sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari interaksi sosial. Oke, karena tadi saya sudah menjelaskan komponen-komponen yang ada di wajah, seperti tulang, pembuluh darah, saraf, dan juga otot wajah. Nah, mereka itu sebenarnya bekerja sama membentuk sistem yang sangat kompleks. Gangguan pada salah satu struktur dapat memengaruhi fungsi keseluruhan wajah. Jadi jika satu saja kekurangan atau ada kerusakan, maka keseluruhan dari wajah itu akan ada terkena dampaknya. Karena setiap komponen saling bergantung dalam mendukung fungsi sensorik, motorik, dan juga estetika. Keterpaduan ini memastikan ekspresi dan komunikasi, juga aktivitas sehari-hari berjalan optimal, sekaligus menjaga stabilitas dan kesehatan wajah secara menyeluruh. Jadi sangat signifikan ya ini. Baik, sampai di penghujung materi, yaitu kesimpulan saya mengenai PPT materi kali ini adalah regio facialis merupakan wilayah anatomi yang kompleks dan juga vital. Pemahaman anatomi wajah sangat penting untuk menunjang praktik klinis, diagnosis, dan perawatan yang aman serta efektif. Pengetahuan ini berkaitan langsung dengan fungsi sensorik, motorik, serta aspek estetika wajah, sehingga berdampak pada kualitas hidup dan kesejahteraan pasien secara keseluruhan. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian materi kali ini saya memiliki banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Ridwan Abdul Goni, izin pamit undur diri. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih atas perhatian yang telah Anda berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.